Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Selamat datang dan jumpa lagi dengan saya Fidrianingsi dalam program TTSUT, Tanya-Tanya Seputar Universitas Terbuka. Sebelum kita eksekusi pembahasan TTSUT hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Satu subscribe dari teman-teman sangat berharga untuk perkembangan channel ini ke depannya. Baiklah, ini dia pembahasan TTSUT hari ini. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman bagaimana cara cepat menyelesaikan diskusi dan tugas Tuton. Menyelesaikan tugas dan diskusi Tuton dengan cepat bukan lagi hal mustahil asalkan teman-teman punya strategi yang tepat. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan apa itu Tuton khususnya bagi mahasiswa baru. Tuton adalah aplikasi pembelajaran daring yang didesain oleh UT bagi para mahasiswa yang mengambil layanan tutorial online. Maka teman-teman nantinya akan belajar melalui aplikasi e-learning. Salah satu kegiatan utama di dalam e-learning ini adalah mengerjakan diskusi dan juga tugas yang harus dilakukan di setiap akhir sesi pembelajaran. Untuk diskusi dan tugas diberikan batas waktu pengerjaan kurang lebih 2 minggu. Ketika teman-teman bisa menyelesaikan diskusi dan tugas Tuton dengan lebih cepat, maka otomatis teman-teman akan bisa menghemat lebih banyak waktu, mengurangi stres, dan pastinya pembelajaran teman-teman akan semakin optimal. Dan teman-teman nantinya juga bisa memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk melakukan aktivitas lain atau aktivitas yang disukai. Nah, strategi ini akan penting banget bagi teman-teman yang sibuk kerja. Oke, sekarang kita langsung masuk ke strategi yang bisa mempercepat penyelesaian diskusi dan tugas Tuton. Cara yang pertama adalah teman-teman harus punya perencanaan yang baik. Buatlah jadwal yang teratur dan tetap, serta tentukan prioritas apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Supaya jadwal teman-teman jadi lebih teratur, teman-teman bisa mengecek jadwal tutorial ya. Ini adalah jadwal tutorial untuk periode tahun 2023 semester 2 ini ya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri jadwal ataupun batas pengerjaan untuk masing-masing sesi diskusi dan juga tugas. Kemudian, bicara tentang prioritas. Setiap orang punya skala prioritas yang berbeda-beda ya. Ada yang mungkin mengerjakan diskusi dan tugas dimulai dari yang mudah dulu atau yang sulit dulu. Kalau saya pribadi biasanya lebih suka mengerjakan diskusi dan juga tugas yang lebih mudah terlebih dahulu. Kenapa? Kalau kita mengerjakan yang lebih mudah terlebih dahulu, kita bisa memprediksi berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan diskusi ataupun tugas tersebut. Tapi kalau kita kerjakan dulu yang sulit dengan harapan supaya nanti stresnya berkurang, malah jadi kebalik. Karena biasanya kalau kita kerjakan yang lebih sulit terlebih dahulu, nanti kita akan lebih lama nge-stuck pada bagian yang sulit tersebut. Alhasil banyak waktu yang terbuang, so efisiensi dan efektivitas pengerjaan diskusi dan tugas Tuton tidak akan tercapai. Nah, untuk memudahkan teman-teman mengatur jadwalnya, saya punya aplikasi. Di sini teman-teman bisa menggunakan aplikasi Microsoft To Do ya. Aplikasi ini tersedia untuk desktop dan juga mobile ya. Dan kelebihannya lagi, setiap tugas yang teman-teman daftarkan di halaman ini itu bisa dibikin remindernya. Kita masuk ke bagian berikutnya. Yang harus teman-teman perhatikan adalah detailnya. Jadi setiap kali teman-teman mendapatkan diskusi dan juga tugas, teman-teman harus membaca dengan cermat instruksi dari masing-masing instruktur. Karena bisa aja setiap instruktur punya standarnya masing-masing ataupun format masing-masing untuk pengerjaan diskusi dan juga tugas. Jadi silakan ikuti sesuai instruksi dari instruktur atau tutor ya. Kemudian pastikan sebelum teman-teman menyetorkan tugas dan diskusi, silakan cek sekali lagi apakah tugas tersebut sudah benar atau harus diperbaiki sebelum teman-teman mengirimkannya ya. Karena untuk diskusi dan juga tugas, teman-teman hanya diberikan kesempatan untuk mengeditnya selama 30 menit. Nah, strategi yang ketiga adalah belajar bareng.
Memang ya, karena kita kuliah di UT rata-rata full online, jadi akan sulit untuk belajar bareng secara tatap muka. Tapi nggak berarti menutup kemungkinan kita nggak bisa berkolaborasi dong dengan teman-teman kita gitu ya. Teman-teman bisa berdiskusi dengan teman-teman melalui grup mahasiswa ya. Kemudian strategi yang keempat atau strategi yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi. Di sini teman-teman bisa memanfaatkan layanan internet dan juga aplikasi pembelajaran lainnya untuk mengoptimalkan penyelesaian tugas dan diskusi. Nah, terkadang bahasa buku kalau terlalu ilmiah itu bikin kita jadi susah untuk paham dengan materinya, benar nggak? Kalau udah seperti ini, kita jadi malas untuk belajar, malas buka buku, dan alhasil juga itu yang akan buang-buang waktu kita. Kalau ada materi perkuliahan yang menurut teman-teman sulit, jangan nge-stuck di satu buku aja, tapi teman-teman harus cari sumber eksternal. Kemudian teman-teman juga bisa nih memanfaatkan layanan pustaka digitalnya UT. Di sini ada banyak banget, ada RBV, ada Swaka, ada e-resources. Ini adalah aplikasi UT online yang bisa teman-teman manfaatkan sebagai bahan referensi. Kemudian teman-teman juga bisa nih belajar dari jurnal. Kemarin saya juga sudah upload video mengenai jurnal dan e-book terpercaya yang bisa teman-teman gunakan sebagai referensi pada pengerjaan diskusi dan juga tugas ya. Nanti silakan cek di deskripsi. Nah, apa sih manfaatnya kalau kita bisa menyelesaikan diskusi dan tugas secara efisien? Yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran. Udah pasti ya. Kalau teman-teman bisa mengerjakan lebih cepat lagi, lebih fokus, otomatis stres teman-teman bakalan berkurang gitu karena tugasnya udah selesai. Dengan demikian, nggak hanya kualitas pembelajarannya, tapi akan lebih efisien gitu, jadi lebih hemat waktu ya. Seperti teman-teman ketahui, di dalam Tuton ini kita jumlah pertemuannya itu hanya 8 kali ya. Sementara kalau di universitas konvensional itu jumlah pertemuannya 14 kali. Nah, kita lebih hemat 4 kali dibanding orang lain, dengan catatan kita memang mengerjakan tugas dan diskusi tersebut setiap minggu. Artinya seluruh mata kuliah tersebut, satu diskusi untuk seluruh mata kuliah itu harus selesai dalam waktu 1 minggu. Dengan demikian, ketika Tuton berakhir di pertemuan ke-8, tugas teman-teman pun berakhir di pertemuan ke-8 tersebut. Kemudian bisa menjadi mahasiswa terbaik. Nah, kalau teman-teman bisa belajar dengan efektif dan efisien, kemudian punya banyak referensi, teman-teman bisa menyelesaikan semua tugas tepat waktu. Dan sebagai impact-nya adalah teman-teman pasti akan bisa mendapatkan nilai yang maksimal, dan ini juga berpeluang bagi teman-teman untuk meraih prestasi sebagai mahasiswa terbaik UT apabila teman-teman bisa mendapatkan IPK yang tinggi ya. Kalau udah di atas 3,5 IPK-nya, teman-teman berkesempatan untuk lulus dengan predikat cum laude. Untuk bisa menerapkan keseluruhan strategi yang saya share ini, teman-teman juga harus menghindari atau meminimalisir hambatan-hambatan yang mungkin terjadi ketika teman-teman mengerjakan diskusi dan tugas Tuton tersebut. Di sini ada 3 hal hambatan utama yang mungkin aja bakalan teman-teman hadapi selama pengerjaan diskusi dan tugas Tuton. Satu hal yang paling penting dari kesekian banyak strategi yang saya sampaikan tadi, yang paling penting itu adalah manajemen waktu. Oke, berikut tips dan trik bagaimana supaya teman-teman bisa menyelesaikan diskusi dan tugas Tuton secara efektif. Yang pertama, gunakan outline. Buat kerangka tulisan berupa outline atau template yang bisa teman-teman gunakan untuk pengerjaan tugas dan diskusi. Jadi pengerjaan tugas dan diskusi teman-teman akan lebih terstruktur dan teratur. Biasanya saya selalu bikin template untuk setiap diskusi dan juga Tuton, nanti saya tampilkan, teman-teman boleh gunakan seperti yang saya buat ya.
kemudian hindari kesalahan yang sama. Nah, kadang-kadang teman-teman ketika mengerjakan diskusi dan juga tugas itu akan mendapat feedback atau masukan dari tutornya gitu ya. Ketika kesalahan-kesalahan teman-teman disebutkan, maka hindari, jangan sampai kesalahan tersebut diulangi lagi di sesi berikutnya. Kemudian yang ketiga, perhatikan deadline. Tadi sudah saya share batas pengerjaan untuk masing-masing sesi diskusi dan juga tugas. Jadi perhatikan deadline untuk masing-masing diskusi dan juga tugas tersebut. Oke teman-teman, melalui beberapa tips dan strategi yang saya share barusan, teman-teman bisa menyelesaikan tugas dan diskusi Tuton dengan lebih cepat, mudah, dan efektif sesuai dengan jadwal yang sudah teman-teman atur. Jadikan waktu teman-teman lebih bermanfaat lagi dengan terus mempelajari teknik-teknik belajar cepat dan efektif, kemudian terapkan pada pengerjaan diskusi dan tugas Tuton. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menemani saya hingga akhir video ini. Silahkan tinggalkan komen untuk video ini dan share jika menurut teman-teman ada orang lain yang membutuhkan informasi ini. See you soon, Assalamualaikum.